Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok Madrasah Aliyah pada Diklat calon kepala madrasah dengan beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Bapak Agus Suprapto SPD MM, yang kedua Bapak Istamar SPT, ketiga Bapak Sugianto SPD, yang keempat Bapak Abdul Syukur Daka SAG, yang kelima Ibu Yani Rizka SPD, dan yang terakhir Ibu Lutfi Ajija SAG. Baiklah, kami akan memaparkan proposal yang berjudul Upaya Meningkatkan Kreativitas dan Inisiatif Guru Melalui Supervisi Model Pembelajaran Daring dengan Pendekatan TIPEK pada masa pandemi COVID-19 di MAN 1 Jembrana, tahun pelajaran 2021-2022. Untuk yang pertama, Bapak Agus Suprapto akan menyampaikan latar belakang dari penelitian tindakan madrasah. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian akan disampaikan oleh Bapak Sugianto. Manfaat penelitian akan disampaikan oleh Bapak Istamar, kajian teori oleh Bapak Abdul Syukur, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan oleh saya sendiri yaitu Yani Rizka, prosedur penelitian oleh Bapak Agus Suprapto, dan yang terakhir teknik pengumpulan data dan teknik analisa data akan disampaikan oleh Ibu Lutfi Ajijah. Latar belakang masalah. Pertama, adanya pengumuman WHO pada tanggal 11 Maret 2020 tentang status pandemi global untuk virus Corona 19, di mana proses pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan yang mula-mula dilaksanakan secara luring berubah dengan proses pembelajaran secara daring. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan dan efisien di dalam pembelajaran. Setelah 1,5 tahun pelaksanaan pembelajaran daring dilaksanakan, ternyata banyak kendala baik di pihak siswa maupun di pihak guru. Yang ketiga, guru diharuskan banyak belajar TIK dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk mengefisienkan pelaksanaan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19, maka solusi yang tepat adalah guru menggunakan pendekatan TIPEK sebagai salah satu penyelesaian masalah. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah supervisi akademik model pembelajaran daring dengan pendekatan TIPEK dapat meningkatkan kreativitas guru dalam pembelajaran pada masa pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah supervisi akademik model pembelajaran daring dapat meningkatkan inisiatif guru dalam pembelajaran pada masa pandemi COVID-19? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kreativitas guru dalam pembelajaran daring dengan pendekatan TIPEK pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui inisiatif guru dalam pembelajaran daring dengan pendekatan TIPEK pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian tindakan kelas dari kelompok kami. Ada 3 manfaat yang didapatkan. Pertama adalah bagi siswa, yaitu dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat mengikuti kegiatan dengan lebih efektif karena dengan kreativitas guru dalam pengembangan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran akan memberikan arah pemahaman materi pelajaran dengan baik, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dapat terselesaikan. Manfaat yang kedua adalah bagi guru, dapat memotivasi guru dalam upaya melakukan perbaikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada berikutnya, di mana kekurangan selama proses pembelajaran dapat dengan segera diperbaiki dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan manfaat yang terakhir atau yang ketiga adalah bagi kepala sekolah, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan keberhasilan proses pembelajaran di sekolah yang dipimpinnya. Demikianlah manfaat penelitian dari kelompok kami.
Baik, yang berikut adalah kajian teori. 1. Supervisi akademis adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh Glisman tahun 1991. 2. Supervisi merupakan upaya membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Oleh Deris tahun 1989. 3. TPEC adalah kerangka kerja atau kerangka teoritis untuk mendesain model pembelajaran dengan mengintegrasikan 3 aspek utama, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten pengetahuan. 4. Kreativitas adalah cara berpikir dan bertindak atau membuat sesuatu yang asli dari dirinya dan mempunyai nilai bagi diri sendiri dan orang lain. 5. Inisiatif adalah usaha atau kemampuan untuk mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan ide dan cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Dan terdahulu yang senada dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Suciati yang meneliti kreativitas dan inisiatif guru dalam pembelajaran daring menyimpulkan bahwa melalui kegiatan supervisi, kreativitas guru mencapai kenaikan 18%, inisiatif guru mencapai kenaikan 12%, keterlibatan siswa mencapai 17%, dan hasil penilaian siswa mencapai 9,6% dari siklus 1 dan siklus 2. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan supervisi memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan kreativitas dan inisiatif guru dalam pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Pun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah kepala madrasah mensupervisi akademik dengan mempersiapkan perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut dengan menilai kinerja guru dalam pembelajaran. Dengan menilai kinerja guru dalam pembelajaran ini, kepala madrasah menilai dari segi perencanaan pembelajarannya, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan hubungan antara pribadi dalam kegiatan pembelajaran. Hipotesis tindakan adalah dugaan sementara mengenai keberhasilan tindakan untuk mengubah atau mengatasi masalah yang diangkat dalam penelitian. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah lanjutan setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Adapun hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 1. Supervisi akademik dapat meningkatkan kreativitas guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran daring dengan pendekatan TPEC pada masa pandemi COVID-19. 2. Supervisi akademik dapat meningkatkan inisiatif guru dalam proses pembelajaran daring dengan pendekatan TPEC pada masa pandemi COVID-19. Prosedur penelitian. Penelitian ini dilaksanakan melalui 2 siklus, di mana setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, analisis, dan refleksi tindakan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data ini kita menggunakan 2. Yang pertama observasi, yaitu menggunakan instrumen observasi yang telah disusun. Yang kedua yaitu wawancara, menggunakan instrumen wawancara yang telah disusun. Adapun teknik analisa data, ini pun juga kita menggunakan 2. Yang pertama analisis kualitatif, kriteria penilaian pelaksanaan pembelajaran. Kita di sini menggunakan kriteria yang pertama amat baik dengan rentang nilai 90-100, baik 80-90, cukup 70-80, kurang di bawah 70. Sumber Kemendikbud tahun 2014 halaman 133. Yang kedua analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini kita memperolehnya dari nilai rata-rata pelaksanaan pembelajaran, yaitu jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100%. Yang terakhir yaitu indikator keberhasilan. Sebagai ukuran keberhasilan kreativitas dan inisiatif guru dalam pembelajaran daring,
Dalam penelitian ini ditetapkan kriteria keberhasilan sebesar 80 yang berarti berada pada kriteria baik. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok MA. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.